Allahumma sholli ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya dan mudah-mudahan kita senantiasa berada di atas milahnya. Kita bukan membaca basmalah dan Bismillahirrahmanirrahim. Nutfah 40 hari kedua, alaqah 40 hari ketiga, mudghah. Jadi setitik, segumpal, kemudian pelan-pelan membesar. Dan ketika sudah 40 dikali 3, yakni usia 120 hari, yang artinya 4 bulan mendaya, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh sekaligus menetapkan 4 hal. Baru kita bahas 2 kemarin. Nah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, secara kaifiah fikih, jadi roh itu baru ada usia 4 bulan. Dan di situ nanti mulai bergerak, mungkin mau main bola di dalam, mungkin mau berenang di dalam. Ini sudah mulai. Nah, mohon maaf, sehingga ulama pun menyampaikan kalau bayi keguguran di atas 4 bulan, maka ada pendapat nanti diperlakukan sama karena sudah memiliki roh. Ya, artinya apa? Dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Meskipun anak pribadi karena pernah alami 5 bulan itu sudah mulai berbentuk, tapi masih lembut begitu ya. Hasil lembut dipegang itu masih lembut semuanya. Karena memang pernah saya punya sahabat, beliau telepon saya, Mas, anak saya meninggal. Loh, kan lagi hamil ya. Berapa usianya? 6 bulan kalau tidak salah waktu itu, 5 atau 6 bulan. Gimana ini, bos? Dia panggil saya bos karena saya bosnya waktu di PT. Kemudian, Masya Allah, saya bilang udah bayimu bawa ke sini. Malam-malam itu sekitar jam 12 dibawa ke rumah. Habis itu kita mandikan, kita kafani, kemudian saya sholatin. Dan habis itu saya minta tolong, ini dikuburkan di mana bos? Sudahlah, kuburkan saja di mana saja, nggak apa-apa. Akhirnya dikuburkan di samping rumahnya dia. Ya, karena memang masih 5 bulanan itu. Nah, mohon maaf bunda-bunda yang dirahmati Allah. Nah, bunda yang dirahmati Allah, saya minta orang tuanya sabar, saya minta orang tuanya ikhlas ridho. Insya Allah bunda, anak ini nanti akan memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Nah, bunda-bunda yang dirahmati Allah, mohon maaf. Jadi kalau kita ngurus seperti itu bunda, gimana cara mandikannya? Sama bunda ya, sama. Kalau memang perlu dilengkapi, pakai sabun biasa, kemudian dibilas, pakai bidara, kemudian dibilas. Yang selanjutnya menggunakan kapur baru. Tapi kalau terlalu kecil, mohon maaf, nggak apa-apa, cukup disiram-siram air gitu aja. Nah, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf, kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin setelah proses penciptaan itu pelan-pelan dia besar. Tapi ketika usia 4 bulan atau 120 hari dituliskan 4 hal. Apa yang pertama kemarin bunda? Rizkinya. 2, ajalihi, kapan matinya dia. Jadi pada dasarnya kita ngantri bunda ya. Kita semuanya ngantri sekarang.
Cuma nanti kita dipanggilnya kapan nggak tahu. Yang penting kita siap sih. Masuk yang nomor 3 kita bahas sekarang adalah amalihi yang ditetapkan oleh malaikat atas izin Allah adalah amal. Ini masih di mulut Bunda ya. Amalihi maksudnya begini Bunda, mohon maaf, amal baiknya itu sudah ditulis, amal buruknya sudah ditulis, semuanya sudah ditulis. Jadi pada dasarnya kita ini melangkah kayak wayang. Wayang itu terserah, mohon maaf, dalangnya. Terserah bagaimana dia mau menggerakkan itu. Tetapi Bunda, jangan sampai kita berpatokan mengenai amal ini. Kan amal sudah ditulis, jadi sudahlah kita lalui begitu saja. Salah. Tapi kita harus mencari amal yang ya, mohon maaf kalau jenengan pasrah bohongan, ya Allah nggak boleh begitu. Kalau kita mohon maaf menuju ke arah kebaikan, berarti amal yang tertulis di sini adalah amal baik. Makanya jangan sampai mohon maaf Bunda yang dirahmati Allah, bentar-bentar jenengan nyalahin Allah. Contoh nih, di tempat saya sana ada seorang ayah memiliki anak perempuan dan qadarullah anak perempuannya hamil di luar nikah. Dan apa yang terjadi ketika disampaikan oleh bapaknya, Afwan, dengan nyampainya ini sudah takdirnya Allah, ini sudah kehendaknya Allah. Lah kok enak kali Bunda? Ya. Mas, kenapa ngomong? Ya, ini sudah kehendaknya Allah. Ternyata apa yang terjadi Bunda? Kedua kalinya terjadi lagi. Anak itu setelah kelahiran hamil lagi dan di luar nikah lagi. Dan apa yang terjadi? Mohon maaf Bunda, jangan salahkan Allah, jangan nyalahkan takdir Allah. Memang semuanya sudah ditulis. Tetapi kita manusia berhak untuk melukis. Artinya melukis itu kita berhak memilih begitu Bunda. Jenengan kayak membuat tanda tangan, jenengan coba-coba kira-kira yang pas buat Bunda itu tanda tangan yang mana yang mau dipakai, kan begitu Bunda. Masih ingat jenengan belajar membuat tanda tangan? Ya, satu kertas ya, ujung-ujungnya di tengah-tengah ini yang pas yang mana yang mau saya pakai gitu kan. Ujung-ujungnya jenengan pakai itu. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, ketentuan takdir memang sudah diatur, tapi Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma fi anfusihim, sampai kaum itu berusaha untuk merubahnya. Jadi amalan ini Bunda, kalau kita ingin tercatat baik, ya ayo kita perbaiki. Gak bisa begini, mohon maaf, ya Rob, ya Rob, ya Rob, aku minta duit 10 juta. Ya, gak ada ceritanya jatuh blok itu, gak ada Bunda. Ya, gak ada. Nah bagaimana caranya? Ya kerja, ya dagang, ya ikhtiar, cari rezeki yang halal dan thayyib begitu. Ya, jadi Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenengan pengen misalnya sehat Bunda, ya olahraga. Ini pengen sehat, mohon maaf, pagi, siang, sore, malam goreng-goreng terus. Ya, mentang-mentang orang Batam Bunda yang setiap pojokan ada penjual goreng-goreng, jenengan akhirnya mohon maaf ya, jenengan tergabung di PGG. Apa itu PGG? Pecinta goreng-goreng. Akhirnya apa yang jenengan lakukan? Pokoknya pagi, siang, sore, malam goreng-goreng semuanya. Yang terjadi Bunda yang dirahmati Allah, ya kolesterol loh, kan begitu. Ya. Mohon maaf, jenengan ternyata ikut asosiasi PGG yang kedua.
Apa PGG? Pecinta gula-gula. Ya, kalau nggak manis nggak mau bunda. Pagi teh manis, siang susu manis, sore kopi manis, malam bunda manis lagi. Apa yang jenengan lakukan? Manis, 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 manis. Makanan pun cari manis, manis, manis. Karena jenengan PGG, pecinta gula-gula. Dan apa yang terjadi? Nah kalau seperti ini jenengan pengen sehat, ikhtiarnya nggak ada. Begitu kena diabetes nyalahin Allah. Ya udah takdirnya begini Ustaz. Aku kena diabetes. Perek. Enak kali dia ngomong kayak gitu bunda. Nggak bisa. Ya, memang takdirnya bunda itu kena diabetes, tetapi jenengan yang cari diabetes itu. Kalau mohon maaf jenengan jaga gula, jaga goreng-goreng secukupnya saja, insya Allah alhamdulillah nggak kena kolesterol, alhamdulillah nggak kena gula. Apa yang terjadi? Catatannya di situ takdirnya nggak ada penyakit kolesterol dan gula. Begitu bunda. Maka bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kulu wasrobu wala tusrifu. Silakan makan, minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Artinya begini bunda, boleh tapi jangan. Begitu. Kajian sore kemarin itu saya bahas itu bu, dirasain boleh tapi jangan. Loh kok aneh Ustaz? Boleh tapi jangan. Banyak contohnya bu. Contoh ini kita bicara Ramadan ya, boleh tapi jangan. Kumur-kumur boleh kan? Boleh tapi jangan. Jangan apa? Berlebih-lebihan. Ya enggak kumur-kumur. Ya Allah, ya enggak boleh kayak gitu. Silahkan kumur-kumur tapi jangan berlebih-lebihan. Makan minum boleh, wong halal kok. Tapi karena jenengan pecinta, mohon maaf bunda, PSS. Apa itu? Pecinta sambal-sambal. Akhirnya kalau nggak makan bunda cari sambal yang paling pedas. Karena benar-benar jenengan cinta sambal. Pedes, jangan pedes, gitu ya. Apa yang jenengan lakukan enak karena jenengan pecinta sambal. Apalagi orang Jawa udah sambalnya pedes, manis lagi. Orang Jawa kan begitu benar. Ya. Dan apa yang terjadi? Makan, alhamdulillah, pedes ya. Dan apa yang terjadi bunda? Besoknya Allah, begitu ke toilet langsung apa yang terjadi? Ternyata mules. Ya Allah. Maka bunda boleh tapi jangan. Bahkan sholat ibadah pun bunda boleh tapi jangan. Mohon maaf, jenengan boleh sholat duha, jenengan boleh baca Quran, tapi bunda mohon maaf suami tanya, ya mas, taruhlah ini bukan bulan Ramadan ya, udah ini mau berangkat kerja, mana makanannya? Aduh dah, aku sedang ngaji nih, aku sedang mikir ini. Suaminya mau marah gimana? Enggak marah gimana? Ya, begitu cari baju untuk kerja, dek, bajunya mana? Kayaknya kok belum dicuci ya dari. Tengok tuh di belakang, ternyata mesin cucinya mau meledak. Karena selalu penuh gitu ya. Mau pakai baju, ya gimana dek kok belum dicuci? Aku lagi ngaji ini, aku lagi mikir ini. Ya Allah, boleh ngaji, boleh tapi hak suami tolong dipenuhi. Anak-anak mau berangkat sekolah juga kayak gitu, nggak tahu. Ini bajunya mana? Oh suaminya ini. Ya. Umi sepatunya gimana? Cukup abimu pakai. Aku belum mandi. Bi, tolong tuh anaknya dimandiin
sana ada. Di sini ya, ya, di sini tidak ada. Kalau di sana ada Bunda. Kalau di sini ada, itu kayaknya pindahan dari sana. Nah, itu Bunda yang dirahmati Allah. Jadi intinya boleh, tapi jangan. Semuanya ada batasannya. Nah, Bunda-bunda yang dirahmati Allah, kembali kepada pokok bahasan. Jadi sudah 3 yang ditetapkan: rizkihi, ajalihi, amalihi. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan Bunda. Bismillah. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Selanjutnya keempat. 4 itu apa? Syaqiyun au sa'idun. Kalau Bunda diikuti saya biar jenengan hafal ya. Mohon maaf, penciptaan manusia ada 3 tahap awal. Tolong diikuti. Nutfah, alaqah, mudghah, nutfah, alaqah, mudghah, nutfah, alaqah, mudghah. Apa ya? Nanti Selasa depan uji. Ya. Nah, sekarang yang ditulis ditetapkan, tolong ikuti. Apa ya? Rizkihi, ajalihi, amalihi. Ini masih 3. Saya ulangi. Rizkihi, ajalihi, amalihi. Syaqiyun au sa'idun. Ya. Saya ulangi Bu. Syaqiyun. Pakai shin. Syaqiyun. Au sa'idun. Syaqiyun. Au sa'idun. Syaqiyun au sa'idun. Wah, salah ya. Apa syaqiyun au sa'idun itu? Syaqiyun celakanya, au atau sa'idun bahagianya. Jadi udah ditulis sedih kita, celaka kita, au sa'idun senang kita, gembira kita, bahagia kita, udah ditulis. Ya, tapi Bunda mohon maaf, jemputlah kebahagiaan. Kayak tadi Bunda, mohon maaf, jemputlah yang baik-baik. Ya. Memang semuanya udah diatur oleh Allah, tapi sekali lagi kita diizinkan oleh Allah menjemput takdir yang baik. Masya Allah. Tapi kadang-kala mohon maaf Bunda, sekarang itu keliru sebenarnya. Ya, harusnya Bunda, afwan, kita harus tegas dengan sesuatu yang tidak benar itu. Tapi kadang-kala namanya dibagus-bagusin. Contoh nih, mohon maaf ya, penjual diri. Kan secara umum nyebutnya mohon maaf ya, pelacur ya. Itu kan pas kalau begitu. Tapi kadang-kadang namanya diindahkan. Kupu malam. Keren namanya Bu. Ya, kamu kerjanya apa? Kupu malam. Indah saja kan budaya. Ya Allah. Ya. Kayak LGBT. Mungkin dulu gampang aja, bencong gitu aja ya. Nah sekarang diperindah Bunda, kaum pelangi. Kan begitu sekarang namanya. Kaum pelangi itu indah. Ya Allah. Maka Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini Bunda akhirnya disebut pelangi bangga. Kok indah Bunda?
Disebut kupu-kupu malam bangga. Ya, maling itu kan pas Bunda. Pas kan kalau maling. Ini enggak, diperhalus katanya, korupsi. Masya Allah, halus saja Bunda, korupsi. Ya Allah. Maka Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada pokok bahasan. Jadi sakiyun au sa'idun itu sudah dicatat oleh Allah. Kita ini tinggal jalankan saja. Maka Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari sama-sama kita cari takdir yang baik. Kemudian disampaikan. Jadi hafal ya, penciptaan manusia tadi satu apa awalnya? Bagusan loh. Penciptaan. Penciptaan manusia 40 hari apa dulu? 40 hari apa dulu? Apa yang pertama? Nutfah. Yang nomor 2? Ya Allah, banyak kali pikirannya. Banyak kali pikirannya ya Allah. Gimana mau hafal Quran? Hafal Quran hari ini, sore nanti udah bingung. Ya Allah. Anak ulangi. Yang pertama apa? Nutfah. Yang nomor 2 apa? Alaqah. Yang nomor 3 apa? Masing-masing 40 hari. Berarti kan 4 bulan. Baru ditiup ditulis 4 hal. Ditiupkan roh. 4 hal itu apa? Rizki. Ada yang bilang ajali. Kalau jangan punya anak, jangan kasih nama Syakirun. Keren namanya Syakir gitu ya. Tapi ternyata artinya sama. Ya. Syakirun. Nah, kalau kasih nama Sa'id boleh. Sa'id apa yang namanya Sa'id? Sa'id bin Abi Waqqas. Ya. Sa'id itu artinya bahagia. Nah, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu. Kemudian bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi Allah tidak ada ilah selain Allah, tidak ada sembahan selain Allah. Ini kita janji. Wallahi disebutkan fawallahi. Huruf qasam itu ada 3. Huruf qasam itu huruf janji, huruf sumpah. Ya, wallahi, tallahi, tallahi. Ya, itu artinya demi Allah. Wa bata. Wallahi, wallahi, tallahi. Kemudian disampaikan bunda, demi Allah, tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Dia Allah. Inna ahadakum la ya'lamu bi'amalihi ahli jannah. Disampaikan dalam hal ini bunda, demi Allah, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli jannah. Jadi dia sholat, ibadah, ngaji, dikatakan ahli jannah. Tetapi bunda yang dirahmati Allah, hatta ma yakunu bainahu wa baina la dira'an fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Masya Allah, ini ngeri bunda ya. Di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Jadi jarak dia dengan surga tinggal loncat saja, mau cuma sehasta. Ya. Tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, masuklah dia ke dalam neraka. Jadi bahasa gampangnya begini, ada orang kelihatan masya Allah tuh alim, soleha, kemudian bunda ibadahnya bagus, tutur katanya lembut bunda kayak tepung.
pokoknya lembut gitu, harus begitu. Tapi apa yang terjadi Bunda? Tinggal sehasta Bunda, tinggal sehasta dia masuk surga. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ditetapkan oleh Allah dia menjadi ahli neraka. Akhirnya karena kurang sedikit saja dia masuk surga, ternyata dia belok kanan Bunda, akhirnya masuk neraka. Apakah ada yang seperti ini? Ada. Kebalikannya Bunda, ada orang yang ahli neraka. Mohon maaf, judi tiap hari, zina tiap hari. Apa yang dilakukan Bunda? Ahli neraka. Tapi Bunda sudah sehasta dia mau masuk neraka, dia bisa belok kanan dan akhirnya masuk surga. Loh, kok iso? Nah, itu pertanyaan. Loh, kok bisa? Nah, ini saya ceritakan Bunda. Ada orang yang ahli neraka, dikisahkan dalam sebuah kitab. Apa yang ceritanya begini? Nungguin. Ceritanya begini Bunda. Mohon maaf, ada seorang pelancong. Suatu ketika Bunda yang dirahmati Allah, dia pulang dan panas terik. Pada saat itu Bunda tiba-tiba dia melihat seekor anjing. Lidahnya menjulur-julur karena kehausan. Mohon maaf, si wanita itu nengok kasihan. Akhirnya apa yang terjadi Bunda? Dia angkat, mohon maaf, bajunya, dia lengannya dia angkat. Akhirnya Bunda dia nyemplung dalam sumur dan gak ada timba. Kemudian dia punya terumpah. Akhirnya terumpahnya itulah yang digunakan untuk mengambil air. Dia akhirnya susah naik ke atas, sudah kotor semuanya Bunda, karena sumurnya agak dalam. Dan apa yang terjadi setelah dia naik Bunda? Diberikan terumpahnya yang sudah berisi air kepada si guguk tadi. Kemudian Bunda yang dirahmati Allah dijilatin. Ya, karena dia benar-benar haus. Dan apa yang terjadi? Akhirnya si perempuan ini mikirnya gimana? Di dunia saja seperti ini rasanya kepanasan, rasanya kehausan. Bagaimana nanti kalau dia? Akhirnya apa yang terjadi Bunda? Seketika itu dia langsung bertaubat dan qadarullah taubatnya diterima oleh Allah. Dan apa yang terjadi? Padahal secara kaifiah hari-hari kerjaannya menjual diri, dia neraka, tapi ternyata Allah kasih taubat dan akhirnya dia menjadi ahli surga. Contoh satu, silakan tengok lagi di kitab Riyadhus Shalihin. Dikisahkan Bunda, ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Ya Allah Bunda, yang dibunuh 99 orang. Kemudian dia mendatangi orang yang ahli ibadah. Wahai orang yang ahli ibadah, aku sudah membantai 99 orang. Kira-kira nih Allah ampuni dosa saya enggak? Ahli ibadah bilang, berapa yang sudah kamu bantai? 99. Wow, neraka kamu. Marah kamu, dia dibilang neraka Bu. Langsung tarik lagi pedangnya Bu, sikat sekalian. Akhirnya dia membunuh berapa Bu? 99 ditambah 100. Tapi membuncah keinginannya untuk tobat, cari orang lain lagi Bunda. Kebetulan ketemu orang yang ahli ilmu. Wahai orang alim, ada apa? Aku sudah membantai 100 orang. Kira-kira Allah ampuni dosa saya tidak? Apa kemudian Bunda? Berapa yang kamu membunuh? 100 orang. Kamu akan diampuni oleh Allah. Senang Bu dia. Senang. Gimana caranya? Tunjukkan gimana caranya.
Kemudian dikasih tahu oleh orang alim itu, kamu sekarang kan berkumpul dengan orang-orang yang tidak benar, berkumpul dengan penjudi, pejahat, pembunuh dan lain sebagainya. Sekarang kamu harus pindah, kamu harus hijrah. Ternyata bunda di tengah jalan beliau wafat. Di tengah jalan bunda beliau wafat. Belum ibadah loh, belum ibadah, baru mau menuju tempat itu. Di tengah jalan dia wafat. Tapi apa yang terjadi bunda? Padahal membunuh 100 orang kan logika kita sudah neraka. Tapi ternyata dia bertaubat, dia balik kanan, akhirnya dia masuk surga. Masya Allah. Dia belum ibadah, baru hijrah. Maka bunda bukan cuma hijrah, bunda sudah ibadah, sudah ngaji, sudah sholat, sudah zikir, sudah taat sama suami. Maka saya sampaikan bunda, ini kabar gembira buat bunda. Apa kabar gembira? Kalau orang hijrah saja belum nyampe sudah dijamin surga oleh Allah. Bagaimana dengan bunda yang sudah nyampe, sudah ibadah, sudah taat? Maka bunda lebih berhak untuk mendapatkan surga. Jadi bunda lebih berhak daripada dia. Masya Allah. Maka bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bunda mohon maaf, ayo dekatin Allah, ayo sayangi Allah. Mudah-mudahan Allah akan berikan kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi bunda, ini hadis berkenaan dengan fase penciptaan manusia, berikut peniupan roh, berikut catatan 4 hal, termasuk bunda mau masuk surga jadi masuk neraka, mau masuk neraka bisa putar balik ke surga. Sebelum saya akhiri dengan pertanyaan-pertanyaan, saya kisahkan satu lagi, ini menarik. Ada 2 orang bunda berpapasan, satu lewat sana, satu lewat sini, berpapasan. Satunya bunda pergi mau sholat subuh berjamaah, pakai baju koko, pakai wangi-wangian, kemudian di sininya sudah ada sajadah, pakai kopiah. Kenapa? Karena dia mau sholat subuh berjamaah. Yang di sana lewat bunda, mohon maaf, penjudi, pemabuk, pezina, pulang dari dugem, jalannya sempoyongan, namanya juga mabuk. Jadi dia pulang dari dugem, satunya berangkat mau sholat subuh, berpapasan. Dan apa yang terjadi? Orang yang mabuk itu ya mohon maaf ya udah pulang gitu aja, sambil mabuk. Nyampe di rumah langsung ambruk gitu aja. Nah ketika papasan, orang yang mau sholat subuh itu langsung bilang begini, neraka, kayaknya neraka dia. Waktunya orang subuhan, malah dia mabuk. Sempoyongan kayak gitu. Begitu papasan, kemudian jalannya seperti papasan, bau alkohol dekat. Neraka. Jadi dia langsung hukumin dia neraka. Besoknya papasan lagi sama bunda dalam batin neraka. Yang ini ya nggak merewes bunda. Apa nggak merewes itu? Ya, nggak kepo gitu ya. Apa merewes itu? Ya kalau jangan bahasa Jawa itu nggak merewes, nggak mereken begitu. Ya, pokoknya dia pulang gitu aja lah. Cuek lah, ya cuek dia. Pokoknya dia pulang gitu aja. Besoknya papasan lagi, berkali-kali papasan tuh. Ya, neraka. Dia cuek aja, dia mabuk bunda. Dan apa yang terjadi? Mohon maaf bunda, saya kasih tahu. Ternyata yang ahli ibadah itu masuk neraka. Loh, kok bisa ahli ibadah itu masuk neraka? Karena dia sudah merebut haknya Allah. Apa haknya Allah
Allah marah. Wong haknya Allah mau diambil bunda. Tapi ternyata orang yang mabuk tadi bunda ternyata masuk surga. Loh kok bisa? Ternyata sebelum meninggal orang itu bertaubat. Jadi ahli ibadah di majelis taklim zikirnya kenceng, sehingga apa yang terjadi? Akhirnya orang yang mabuk itu masuk surga. Masya Allah. Maka bunda jangan menganggap diri kita bersih kemudian ngomong jelek itu terang kotor ya. Mulutnya masa setiap ketemu orang pokoknya dia mas pokoknya ini gitu jijik. Ya Allah bunda, hati-hati bunda. Boleh jadi di akhir kehidupannya dia menjadi perempuan atau laki-laki yang benar-benar taat beribadah kepada Allah. Masya Allah. Maka bunda yang dirahmati Allah, jadi mari sama-sama kita jaga agar hati kita jangan ada suuzon, jangan ada buruk sangka. Mohon maaf bunda, kalau lihat orang lain jangan pernah lihat kejelekannya, tapi lihat kebaikannya. Kalau lihat diri sendiri bunda, mohon maaf jangan melihat yang baik-baik terus, tapi kita lupa aib kita lupa dosa kita lupa kesalahan kita. Maka bunda, maka benarlah kata pepatah. Apa bilangnya pepatah? Kuman di seberang laut nampak, tapi gajah di depan mata nggak nampak. Kan lucu bunda. Kuman itu kecil, tapi ternyata di seberang laut nampak. Sementara gajah gede bunda. Mohon maaf, di depan mata nggak nampak. Itulah manusia. Dosa kesalahan orang sekecil apapun juga tahu dia, tapi aib sendiri mohon maaf ditutup-tutupi. Masya Allah. Maka bunda yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Dari sini bunda, silakan kalau ada yang mau disampaikan monggo. Mungkin sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang cantik ini. Silakan kalau ada. Ada bu? Mana nih? Silakan kalau ada. Ya silakan bu. Ibu lagi, ada yang lain dulu. Ada anak teman saya terlahir, katanya sakit paru-paru, sakit paru-paru lahir, apa dari Allah atau cuma tidak merokok suaminya, bapaknya gitu. Saya tanya ke malam. Anaknya usia berapa? Baru lahir. Baru lahir. Kita dapat ini ada bayi sakit paru-paru. Nah, itu apakah dari bapaknya merokok? Pokoknya ya, apa dari Allah itu. Siap. Bismillah. Kita sekarang membahas masalah rokok bunda ya. Bunda yang dirahmati Allah, sebelumnya saya minta maaf. Iya. Bunda yang dirahmati Allah, kalau mungkin di antara bunda-bunda yang suaminya masih menjadi ahli hisab. Dan saya sampaikan sama bunda, bilang sama suami bunda yang ahli hisab, ini momen yang terbaik untuk menghentikan kebiasaan buruk itu, yaitu merokok. Kenapa? Karena jujur bunda, selama bulan Ramadan, mohon maaf, dari mulai sahur sampai maghrib, saya yakin nggak merokok kan? Karena puasa. Di hari yang lain bunda, pagi, siang, sore, ya Allah. Bahkan mohon maaf bunda, kalau lagi nyantai sambil mohon maaf bikin proyek bunda. Bu, jangan dikira bapak yang menikmati rokok dan kopi, jangan dikira itu berbahagia loh. Ada kopi di depan sambil
Jangan dikira, oh enak banget ini suamiku, jangan Bu. Itu lagi mikirin ibu. Ya. Kira-kira nanti dapat rezeki itu dari mana biar istri itu bahagia. Itu lagi mikirin ibu tuh. Ya Allah. Nah Bunda, jadi bilang sama suami ya, ini momentum yang baik untuk berhenti merokok. Kenapa? Masya Allah. Tapi sayang Bunda, kadang-kadang suami Bunda itu maghribnya balas dendam. Ya, nggak tanggung-tanggung Bunda, langsung 3 batang. Langsung 3 batang Bunda. Isep langsung semuanya. Ya Allah. Mas kenapa kok 3 batang? Ini tadi yang satu jatah pagi, yang satu jatah siang, ya, yang ini jatah maghrib, langsung 3. Ya Allah, tolong Bun, merokok itu mohon maaf, kalau anak pribadi ya, kalau anak pribadi haram. Iya. Tetapi ada yang menyampaikan makruh. Tapi Bu, haram itu dilarang, makruh itu dibenci, tapi nggak dilarang. Mohon maaf Bu, haram itu dilarang, makruh itu dibenci. Kira-kira sama nggak ini Bu? Dibenci dan satunya dilarang, hampir sama kan? Hampir sama. Maka Bunda yang dirahmati Allah, afwan, jujur Bu, pada saat Bunda hamil, nanti kalau hamil lagi ya, kalau hamil lagi, kalau suami itu merokok, tolong jangan dekat-dekat sama suami. Kenapa? Perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Ya, jenengan memang tidak merokok, tapi di samping suami merokok, asapnya jenengan hirup, maka bukan cuma jenengan yang kena. Bayi ini makanannya adalah transferan dari bundanya. Maka hati-hati. Jenengan yang punya anak bayi Bunda, mohon maaf, kalau suami baru pulang, suami merokok, jangan izinkan sebelum ganti baju untuk gendong anak. Kenapa? Karena nikotin racun-racun rokok itu masih nempel di bajunya. Pada saat digendong dipeluk sama suami, nempel dia di sini, menghirup, mohon maaf, baju yang bau daripada rokok nikotin itu, anak itu bisa kena paru-paru. Saya nggak nakut-nakutin tuh. Kalau saya nakut-nakutin, saya nggak nakut-nakutin. Ya, maka saya sampaikan sama Bunda, memang itu sudah takdir Allah, anaknya kena paru-paru, tapi ada asbabnya. Ya, orang meninggal sudah takdir Allah, tapi kan ada asbabnya Bu. Asbabnya apa? Mungkin Bu sakit, kan begitu. Mungkin jantung, mungkin kecelakaan, mungkin jatuh dan lain sebagainya. Mohon maaf, semuanya ada asbabnya, meskipun itu sudah ketentuan takdir. Jadi indikasi Bunda, saya bilang ada indikasi itu, mohon maaf, bundanya menjadi perokok pasif, akhirnya masuk ke anaknya. Begitu anaknya sudah lahir, mohon maaf, mungkin dia gendong anaknya sambil merokok. Mungkin pada saat dipegang oleh ibunya, ngobrol dengan bapaknya sambil merokok sedikit. Dan saya sampaikan Bunda, peka itu paru-parunya seperti ini. Peka. Maka Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya punya bos dulu Bunda. Tapi suatu ketika dia datang ke rumah kita, ya, rumah saya ya. Dan apa yang terjadi? Anak istrinya di dalam rumah bersama istri. Saya keluar bersama dia ngobrol. Namanya juga tamu, saya tuan rumah. Pada saat kita ngobrol itu Bunda, dia keluarin rokok. Dan apa yang dia lakukan? Rokok sambil ngobrol dengan kita. Pak Nanang, kira-kira bisnis kita ini bagaimana? Oh kayaknya bagus Pak. Nanti kita coba ngajukan proposal ke sana, nanti biar saya kawal. Mudah-mudahan bisa tembus. Oh iya, tolong ya Pak Nanang. Iya, insya Allah. Tiba-tiba bu anaknya keluar dari rumah. Iya, mendatangi abinya yang lagi ngobrol dengan saya. Begitu dia lihat anaknya, langsung rokoknya dibuang, padahal baru dinyalain. Rokoknya dibuang. Begitu anaknya datang memeluk bapaknya, dipeluk kakinya begini ya. Kemudian udah senang sama Umi lagi, sama ibu senang. Ya, akhirnya dia pergi lagi. Saya tanya kan, heran. Loh, bos, iya Pak Nanang, rokoknya kan masih banyak, kok dibuang? Apa dia bilang?
Saya tahu rokok ini gak baik, Pak Nana. Saya tahu rokok ini tidak baik. Tapi saya nggak mau, belum mau untuk meninggalkan merokok. Tapi saya nggak mau anak saya melihat saya melakukan sesuatu yang tidak baik. Masya Allah, Bu. Saya nggak mau lihat anak saya tahu kalau saya itu merokok. Masya Allah, Bu. Jadi dia merasa merokok itu tidak baik. Hanya saja dia nggak bisa menghindari karena masih kecanduan, Bunda. Dan dia tidak mau anaknya lihat. Jadi kalau di rumah, Bunda, kalau dia mau merokok itu dia pergi dulu, jangan sampai nampak anaknya. Jadi Bu, mohon maaf, hati-hati. Jadi bunda-bunda ya, saya nggak nakut-nakutin sekali lagi, tapi Bu, mohon maaf, grade-nya rokok sudah naik. Dulu kan, mohon maaf, mengakibatkan kanker, jantung, hipertensi, gangguan kehamilan. Ada tulisannya kan Bu? Sekarang Bu, grade-nya naik, membunuhmu. Grade-nya naik, Bunda. Dulu gak ada gambarnya, Bunda. Gambarnya biasa saja. Sekarang, Bunda, gambarnya macam-macam. Silakan cek. Dari masalah mohon maaf ininya berlubang, bibirnya jontor, kakinya mohon maaf busuk. Ya Allah, itu pun Bu masih tega itu merokok itu. Ya Allah. Ada yang di sini suaminya masih merokok ada? Ada Bu. Masya Allah. Jangan mohon-mohon. Tolonglah Mas, kalau sampai cinta sama saya, sayang sama saya, tolonglah Mas, rokoknya sih. Jangan bilang dihentikan Bu ya, jangan bilang dihentikan. Gak bisa kalau dihentikan, tolong dikurangi. Ya, nanti pelan-pelan Bunda yang dirahmati Allah sudah dikurangi, akhirnya nanti bisa berhenti. Nah, itu Bunda ya, caranya ya. Jadi indikasinya boleh jadi memang mohon maaf itu adalah asbab daripada seorang suami yang dekat dengan ibu yang hamil atau bayi yang sedang kondisinya tentunya rawan, paru-parunya masih lemah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain lagi? Pas Bu? Silakan kalau ada. Kalau nggak ada saya cukupkan sekian. Ya Bu, silakan. Maaf Ustaz, ini hamil 2 kita. Sampainya anaknya 3. Itu gimana Ustaz? Apakah diulang lagi nikahnya? Hamil di luar nikah sampai anaknya 3. Doyan tadi. Kan nikahnya Maksudnya gitu. Kalau dibilangin katanya malu Ustaz. Iya. Coba diulang lagi nikahnya di KUA. Bismillah. Hamil di luar nikah. Nikah itu Bunda adalah sunnati. An-nikah sunnati. Famar rohiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Tidak berkeinginan menikah bukan termasuk golonganku. Jadi kalau Bunda sudah nikah, berarti Bunda ngikuti sunnah Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nah, Bunda yang dirahmati Allah, hamil di luar nikah berarti dia hamil tapi belum ada ikatan pernikahan. Bunda, nikah itu memiliki 5 hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, ada mempelai pria. Yang nomor 2, ada mempelai wanita. Yang nomor 3, ada 2 saksi laki-laki. Yang nomor 4, ada mahar. Yang nomor 5, ada wali. Ya. Mohon maaf, saksi 2 orang laki-laki yang sudah balik. Mahar tergantung. Ya, tergantung Bunda. Kalau misalnya jenengan mohon maaf minta sama calon suami saya mau maharnya ini boleh Bunda. Tapi ingat, sebaik-baik wanita itu yang maharnya tidak memberatkan. Itu sebaik-baik wanita. Ya, maka Bunda yang dirahmati Allah, jadi silakan jenengan minta mahar. Tapi sekali lagi ya,
jangan memberatkan. Tapi kalau sudah kejadian sudahlah, pesetkan aja sama anak-anak kita. Nah, nanti kalau misalnya kamu nikah, ya jangan minta mahar berat-berat kepada calon suamimu. Enggak mami, saya enggak minta mahar berat, saya cuma minta Alphard aja. Saya cuma minta Alphard itu 1 M yang baru itu kurang lebih. Ya Allah. Maka bunda yang dirahmati Allah, tolong. Ya, kemudian nanti sudah mahar itu boleh barang, boleh benda, boleh duit, bahkan boleh pekerjaan. Contoh, ada yang maharnya membaca surat Ar-Rahman, ada yang maharnya di zaman Nabi Muhammad itu masuk Islamnya dia dijadikan mahar, ada. Ya, maka bunda yang dirahmati Allah, barang boleh. Saya nikahkan fulanah binti fulan dengan si fulan, mas kawin, seperangkat alat bengkel, sah. Yang sering kan seperangkat alat sholat, sekali-kali seperangkat alat bengkel lah, ya, sekali-kali bunda ya. Bunda yang dirahmati Allah, di luar nikah otomatis bunda itu namanya berzina. Jelas, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan dekati zina karena zina itu pekerjaan yang benar-benar keji. Ya Allah. Nah bunda, zina beresiko. 1, anaknya tidak bisa bernasab kepada bapaknya. 2, anaknya tidak berhak mendapat warisan. 3, kalau itu anak laki-laki dia memiliki adik perempuan, dia tidak bisa menjadi wali bagi adik-adiknya. Yang salah siapa? Anaknya tidak tahu menau karena dia nggak tahu dititipkan di rahim siapa dia. Yang salah adalah orang tua. Maka bunda yang dirahmati Allah, kalau memang sampai 3 kali segera, ya karena yang dilakukan dosa terus bunda, kok sampai 3 kali lingkungannya itu gimana begitu? Kalau dalam bahasa kasarnya tetangganya itu gimana kok sampai 3 kali kehamilan itu di luar nikah semuanya? Wabil khusus, mohon maaf ya, Pak RT-nya, Pak RW-nya, tetangga dekatnya, segera Bu panggil dan nikahkan biar resmi. Artinya kalau mereka melakukan hubungan suami istri nggak dosa tapi berpahala. Sedih loh. Di tempat saya ada sampai 2 kali, tapi semuanya nggak ketahuan. Bahkan satunya Bu mohon maaf sudah mau dibuang, tapi keburu ketahuan. Untungnya ketahuan. Dan nggak kelihatan kalau hamil, nggak kelihatan itu. Dan gampang kali jadi. Orang yang sudah nikah kadang-kadang susah punya keturunan. Dia mungkin mohon maaf Bu sekali aja udah jadi. Ya Allah bunda. Jadi Bu, tolong jenengan berperan. Kenapa? Karena dosa zina tetangga kanan kirinya 40 rumah itu kena imbasnya. Hati-hati. Maka kalau ada kayak gitu bunda segera. 5 ini gampang bunda. Yang penting wali. Laki-laki jelas, perempuan jelas, mahar bisa dicari. Mohon maaf ya. Kemudian saksi siapapun boleh, wali yang penting. Wali itu siapa? Wali itu adalah mohon maaf bapak daripada si perempuan. Kalau tidak ada bapaknya sudah almarhum Ustaz, saudara laki-laki. Saudara laki-laki tidak ada Ustaz, ya sudah saudara dari bapaknya. Nggak ada Ustaz, nggak ada. Yang terakhir nanti kalau memang tidak ada, walinya adalah wali hakim. Itu. Saya sering nikahkan orang. Di sini saya nikahkan berapa kali di sini. Ya, pas orang Singapura kalau nggak salah, pas waktu Pak Wasito dulu. Kabar beliau gimana? Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Saya lewat berkali-kali rumahnya tapi nggak nampak. Ya pengen mampir tapi pernah saya coba sepi gitu. Dia masih ngajar, masih sekolah. Masih sekolah. Makanya kalau lewat kok masih sepi gitu. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi gitu Bu ya.
Sudah dia nikah. Ustaz. Terus apakah nikahnya diulang lagi udah melahirkan? Oh gitu. Iya. Pas hamil dia nikah. Ya. Apa yang terjadi itu ada dua pendapat. Tapi saya lebih cenderung bahwa pernikahannya sah. Nggak perlu diulang. Nah, nikahnya sah. Ada pendapat yang mengatakan, saya termasuk lebih sepakat di sini. Nikahnya sah. Ya. Selama yang menikahin adalah yang menghamili. Ya. Itu sah. Ada pendapat yang mohon maaf Bunda suruh nunggu sampai melahirkan. Ada pendapat yang dua, suruh nunggu sampai melahirkan. Nanti habis melahirkan langsung dinikahkan. Sehingga dengan pendapat ini ada orang yang baru melahirkan kemudian nikah lagi. Ya, saya sering diundang itu Bunda. Ustaz tolong datang ke sini, apa? Nikahkan. Begitu saya datang Bunda, ini yang saya nikahkan siapa? Ini Ustaz sama ini sudah punya anak, ini baru lahir kan? Iya. Baru mereka cerita. Ini loh Ustaz, mereka ini dulu nikah, posisinya si perempuan ini hamil. Nah sekarang ini lahir bayi, nah kami was-was begitu. Tolonglah Ustaz dinikahkan kembali. Akhirnya apa Bunda? Udah kalau nikahkan kembali oke. Ya, padahal kalau saya pribadi itu sebenarnya udah sah itu. Tapi mereka was-was begitu. Biar tidak was-was, oke. Laki-laki ada, perempuan ada, maharnya ada, siapin mahar. Meskipun duit cuma 100.000 nggak apa-apa. Ada Ustaz, ini maharnya 100.000 misalnya ya. Saksi banyak. Nah wali, bapaknya gimana? Bapaknya nggak ada di sini Ustaz, bapaknya sudah pulang kampung. Saya mau telepon bapaknya. Pak, assalamualaikum, salam. Pak bener ini kejadiannya gini-gini. Oh iya Ustaz, saya minta tolong Pak ya. Ini saya diminta tolong untuk nikahkan kembali. Oh iya Ustaz, tolong nikahkan kembali. Karena saya juga was-was gitu ya. Dan apa yang terjadi? Pak, sekarang Bapak nggak bisa datang, saya minta kewalian Bapak. Oh iya Ustaz, ikutin saya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang bernama, misalnya dia namanya Karsidi, ayah kandung dari misalnya namanya Markona, memohon kepada Bapak Nanang Hartanto untuk menjadi wakil wali saya. Dan apa yang terjadi setelah diberikan kewalian, saksi sudah lihat, Pak saksi ya, ayahnya sudah memberikan kewalian kepada saya. Langsung saya nikahkan. Mas ini Mas, bismillah. Ya, saya bimbing istighfar, kemudian bismillah, saya nikahkan engkau dengan engkau yang bapak kandungnya berwakil wali kepadaku dengan mahar sekian, sah, tunai. Saya nanggung tadi kan, kalau yang hamil kan, kalau seterusnya tidak nikah, aku gimana? Ya, itu tadi saya sampaikan Bu. Satu, ada pendapat pernikahannya sah. Cuma anak pertama ini nggak boleh dia dapat warisan, tidak boleh dia bernasab ke bapaknya, tidak boleh dia mohon maaf menjadi wali bagi adik-adiknya. Cuma yang anak setelahnya ini Bu, anak setelahnya ini kan mohon maaf sudah nikah duluan begitu, sudah nikah duluan. Jadi secara kaifiah KUA pun mengatakan yang penting yang nikahin adalah orang yang menghamili, maka pernikahannya sah. Jadi anak kedua ketiga, yang pertama kan di luar nikah Bunda ya, yang kedua ketiga ini anak yang resmi secara kaidah agama. Yang pertama ini yang kasihan Bunda, kalau dia laki-laki adiknya perempuan, bapaknya meninggal, dia nggak bisa menjadi wali buat adiknya. Dan Bunda harus jujur. Binnya juga bini. Kalau sampai nggak jujur, kemudian yang nikah, taruhlah ini laki-laki, ini adiknya dua, nggak pernah diceritakan Bunda. Akhirnya ini menjadi wali buat adiknya, nggak sah nikahnya. Nah, itu Bunda. Jadi gitu Bu ya. Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan boleh sah pernikahannya, dan saya lebih sepakat ke situ. KUA juga bilang sepakat ke situ. Yang penting yang nikahin adalah yang menghamili. Kemudian Bunda ada pendapat mengatakan ya kebanyakan orang minta supaya nggak was-was dinikahkan lah. Nah, kalau ada kejadian kayak gitu was-was Bunda, tunggu saya saja, saya datang. Saya nikahkan insya Allah. Ya daripada was-was, akhirnya melakukan hubungan suami istri. Mas ini zina atau enggak ya Mas? Ini zina atau enggak ya? Ya kan bingung Bu. Tapi kalau dinikahkan lagi langsung Bu, terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Mereka sudah tersenyum.
Ya, akhirnya apa yang terjadi, mohon maaf, keluar dari dapur, makanan, ayo Ustaz kita makan bareng. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi gitu Bu ya, pas Bu ya, cukup ya. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bermohon kepada Allah. Ya Allah ya Aziz, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Wali, ya Allah ya Ahad, ya Allah ya Samad. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa